Halo, berjumpa kembali di konten saya kali ini di Kongko Pajak. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai warisan. Nah, banyak yang bertanya-tanya sih, Bud, warisan itu apa sih? Engkong makwa ini punya warisan tapi nggak tahu nih prosedurnya bagaimana. Terus banyak yang tanya mengenai kayak gini. Saudara ini gua punya warisan dari bapak gua, tapi saudaranya gua punya saudara banyak ini, jadi gua mau ganti rugi. Itu prosedurnya bagaimana? Nah, kali ini kita akan membahas warisannya. Jadi warisan itu dikenakan pajak atau tidak gitu loh. Kita bahas dari segi pajak dulu. Nah, pajak warisan sudah tidak asing lagi, ya kan? Kita dengar itu warisan, oh banyak ini warisan, tapi kita mau tahu dulu administrasinya itu bagaimana. Nah, kita bahas harta warisan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 menganut prinsip bahwa pajak akan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, menurut ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 dan huruf B Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menyebutkan bahwa harta hibah dan warisan bukan objek pajak. Jadi kita nanti bahas ya, ini mengenai harta atau hibah warisan itu bukan objek pajak, dan ada satu ketentuan warisan itu termasuk objek pajak. Nah, apa itu nanti kita bahas. Pengecualian ini secara legal didasarkan pada adanya akta hibah atau waris yang sah diterbitkan oleh notaris dibuat sebelum pengakuan kepemilikannya. Nah, walaupun warisan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris, namun tidak merupakan objek pajak. Warisan yang dimaksud ini adalah meliputi semua jenis harta, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Walaupun warisan dikategorikan ke dalam bukan objek pajak, tetap harus diperhatikan apakah warisan tersebut sudah dibagikan atau belum. Nah, itu ya, makanya mau dicek dulu ketika mau buat pengakuan kepemilikan. Kita mau cek dulu, ceknya nih kemana? Ke Menkumham. Nah, contoh ya, ini satu, warisan belum dibagikan. Artinya apa? Artinya warisan ini masih atas nama si pewarisnya. Maka si pewarisnya ini berkewajiban untuk membayar pajak warisan tersebut. Yang selain itu, pewaris harus melaporkan hartanya dulu di SPT tahunannya. Jadi nggak semena-mena dan sementara-mentah itu lu punya rumah tapi belum masuk SPT tahunan lu bagi waris boleh, tapi si nanti di penerima ahli waris itu dia yang wajib membayar pajak dari penambahan harta ekonomisnya. Kedua, warisan sudah dibagikan. Jika warisan tersebut sudah dibagikan, maka warisan tersebut bukan merupakan objek pajak lagi dan ahli waris tersebut terbebas dari pembayaran pajak atas harta warisan tersebut. Nah, contoh gini, satu, si A nih, bapaknya nih sudah sebelum meninggal dunia dia sudah membuat akte waris dan harta tersebut sudah dimasukkan ke SPT tahunannya si bapak ini. Nah, ketika sudah meninggal, rupanya ini beralihlah harta tersebut, harta bapaknya yang sudah dibagikan sebelum yang bersangkutan sudah tiada, karena ada akte hibah atau akte waris yang dibuat di notaris sebelum si bersangkutan ini tiada. Otomatis si penerima warisan ini tidak dikenakan lagi pajak, dan secara fakta objek pajak warisan tersebut tidak dikenakan lagi pajak, alias bukan merupakan objek pajak lagi. Nah, syarat suatu harta bergerak maupun harta tidak bergerak dapat dikatakan sebagai warisan yang bukan merupakan objek pajak adalah: satu, pewaris dan ahli waris harus ada hubungan keluarga. Ingat, you punya bapak mama
punya warisan itu wajib ke anaknya, ya, bukan anak kandung atau apa, tapi anak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, jadi ayah, mama, anak, kakak, abang sama semua masuk semua. Yang penting you punya 5 saudara, 5 saudara itu menjadi ahli warisnya, tidak terkecuali. Oke. Nah, kedua, harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diwariskan tersebut telah dilaporkan dalam SPT tahunan pewaris, dan pajak terutang itu juga harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, jadi harta mau dari rumah, uang tunai, bank, emas, segala macam itu wajib di dalam SPT tahunan si pewaris atau si bapak mamanya ini dulu, dan sudah dibayarkan pajak terutangnya segala macam. Sudah itu baru bukan harta tersebut ketika sudah pemindah kepemilikan warisan itu sudah tidak dikenakan objek pajak. Oke, contoh ya, Bapak Budiman, saya Budiman ya, membeli sebidang rumah atau tanah pada bulan Desember tahun 2020 dengan harga contohnya 200 juta, belum termasuk PPN ya. Nah, dari hal ini si Budiman ini harus melunasi pajak-pajaknya dulu, seperti pajak pertambahan nilai, PPh 4A2 atas pengalihan hak tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 2,5%, BPHTB dan lain sebagainya. Ya, ketika pelaporan di SPT tahunan di bulan Maret tahun 2021 ini, Bapak Budiman harus memasukkan pembelian tanahnya tersebut ke dalam SPT tahunan pribadinya. Ya, nantinya saat Bapak Budiman akan mewariskan kepada salah satu dari anaknya atau keseluruhan anaknya, maka warisan yang didapat oleh anak Bapak Budiman ini merupakan warisan yang bukan merupakan objek pajak, karena dia sudah bebas. Karena sebelum ada peralihan ketika si Bapak Budiman ini tiada, dia sudah membayar pajak. Nah, dalam tanda kutip dia sudah mengurus akte warisan atau akte hibah dulu ya sebelum si Budiman ini meninggal. Nah, dia sudah harus mengurus semuanya. Nah, itu bebas objek pajak. Oke, jika kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pewaris, atau contoh, saya tidak masukkan pembelian tanah sebidang itu, saya tidak masukkan ke dalam SPD tahunan saya, kedua saya tidak mengurus akte hibah atau akte waris ke notaris. Nah, berarti terus harta warisan tersebut diwariskan bukan lagi merupakan objek pajak, melainkan menjadi objek pajak karena dia itu sumber pajaknya kita belum bayar pajak terutangnya itu. Nah, bagaimana jika warisan yang diwariskan belum dilaporkan ke dalam SPT sebelumnya oleh si pewaris? Nah, oke, ternyata harta warisan tidak terlapor dalam SPT pewaris. Bisa saja warisan tersebut tetap menjadi yang bukan merupakan objek pajak. Namun harus dengan syarat bahwa penghasilan si pewaris di bawah PTKP ya. Oke. Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tidaklah memiliki kewajiban dipungut atau menyetorkan pajak penghasilannya. Dengan kata lain, ketika ahli waris penghasilannya di bawah PTKP mendapat kewarisan, maka warisan tersebut bukan merupakan objek pajak. Oke, pahami dan kenali peraturan pajak warisan itu. Nah, kita bahas. Jika Anda memiliki sejumlah warisan dari orang tua, alangkah baiknya memahami dan mengenali peraturan pajak yang bersangkutan warisan. Nah, warisan tidak bisa menjadi objek pajak, tetapi harus dipatuhi beberapa peraturan yang sudah dibahas tadi. Bisa saja objek pajak juga apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan dan ketentuan pajak warisan yang dibuat oleh peraturan pajak. Nah, oke. Setelah itu, kapan harta warisan akan dikenakan pajak? Nah, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa wacana untuk mengenakan pajak bagi harta warisan dan laba ditahan masih dalam tahap pembahasan awal. Rencananya ini belum pernah dibahas di level kementerian. Nah, Direktorat Jenderal Pajak mengatakan saat ini
rencana tersebut masih dalam tahap mencari masukan dan ide-ide melalui diskusi dan fokus group discussion. Ini juga sebagai langkah awal dalam penyusunan draft aturannya. Nah, selama ini PPH atas laba ditahan dikenakan waktu dia jika jadi dividen. Tentu nanti pemerintah akan berdiskusi dengan berbagai pihak, menerima masukan-masukan termasuk pembahasan warisan. Nah, warisan tidak dikenakan pajak selama belum terbagi. Memang betul, karena pajak sudah dibagi. Kita kan mau lihat ketentuan-ketentuan yang sudah berlalu oleh si pewaris ini. Makanya itu waktu sudah ada namanya muncul warisan, kita harus mengecek dulu si pewaris ini ada enggak keluarkan akte ke notaris, mengeluarkan akte untuk si pewaris ini semasa si pewaris ini masih hidup. Oke. Nah, adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 19 PMK 03 tahun 2018 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jadi dicaklah di sana Direktur Jenderal Pajak. Oke, Dijen Pajak mengatakan harta waris berupa rekening tidak wajib dilaporkan selama ahli waris sudah melaporkan bukti pemberitahuan resmi bahwa sang pemilik telah meninggal dunia. Rekening yang dimiliki oleh seorang yang telah wafat tidak wajib dilaporkan sepanjang lembaga keuangan telah menerima akta kematian atau surat wasiat dari sang pemilik. Jadi ini you punya orang tua misalnya ada muncul uang tunai di rekeningnya 1 miliar. Oke. Nah, ketika sudah di dalam itu 1 miliar uang tersebut di tabungan itu sudah dilaporkan ke dalam SPT tahunan dan dia punya akte waris atau hibah dan akte kematiannya, tinggal klaim, tinggal masukkan ke TPT ke kantor pajak bahwasanya si bapak ini sudah meninggal. Nah, diwariskannya ke anaknya dan si anaknya nanti di SPT tahunannya di dalam daftar aset itu nanti muncul apa? Muncul warisan ya misalnya 1 miliar di tahun 2020, contoh yang kasusnya di tahun 2020. Jadi di keterangannya ditulis warisan akte hibah nomor berapa, nomornya itu yang disahkan di Menkumham oleh si notaris yang buatnya waktu semasa pewaris masih hidup. Nah, namun ketika kalau rekeningnya 1 miliar, nah tadi kan di bawah 1 miliar. Nah ini ketika ada rekeningnya 1 miliar itu wajib dilaporkan. Kalau yang tidak itu tidak usah, cuma ditulis warisan misalnya lah 900 juta atau 600 juta atau 50 juta. Nah itu ditulis akte hibahnya atau hibah warisnya itu berapa, nomor berapa, itu saja. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai warisan. Nah, gini, mengenai warisan, jujur banyak yang bertanya kepada saya itu warisan itu gimana baginya ketika orang tua saya sudah meninggal, itu dia punya warisan. Kata warisan itu kita wajib tahu administrasinya itu lengkap atau tidak. Nah, kata warisan tersebut ya, karena bagaimanapun yang namanya warisan itu wajib tahu jelas administrasinya dari segi pajak, dari segi sisi hukumnya. Nah, jadi langkah-langkah untuk membahas warisan ini adalah satu, kita wajib cek dulu sertifikat, misalnya warisan ini ada berbentuk rumah. Satu, kita wajib cek dulu sertifikatnya ini ada sengketa atau tidak, sertifikat ini ke BPN ada sengketa atau tidak. Kedua, kita wajib cek ke Menkumham bahwasanya itu ada terbit nggak, pernah terbit nggak si pewaris ini semasa hidup, pernah terbit nggak itu punya akte waris atau hibah dan atau lainnya yang bersangkutan dengan si aset rumah tersebut. Oke. Ketiga, kita wajib tahu si pewaris ini mempunyai berapa anak. Dan nomor 4, kita
kita wajib tahu juga, wajib mengecek juga ini aset terkumpul dari si bapak atau si ibu semasa hidup. Kenapa seperti itu? Karena kita mau tahu kalau misalnya peninggalan bapaknya sebelum si ibu ini menikah dengan bapaknya ini, si bapak peninggalan bapaknya itu aset berbentuk rumah tersebut bukan hak untuk ke anaknya, tapi untuk ke saudara si bapak. Nah, jadi perlu diketahui seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui seperti itu. Jadi kita wajib cek dulu. Oh, misalnya ini rumah peninggalan dari ibu semasa hidup bersama ayah. Nah, kita wajib tahu kalau misalnya harta peninggalan dari ibu itu memang wajib langsung ke anak semua. Dia tidak ke saudaranya lagi. Tidak sama seperti ayah. Kalau ayah itu wajib ke saudaranya, bukan ke anaknya. Karena apa? Garis keturunannya ke ayah. Oke. Nah, kedua itu kita wajib tahu juga kalau misalnya untuk mengganti rugi hak waris dari misalnya kita itu punya 3 saudara ya, si abang pertama ingin warisan ini jatuh ke tangan dia. Oke. Nah, si 2 saudara ini tidak mau lagi warisan ini, ataupun dia mau tapi si abang ini lebih maunya ini rumah lebih cocok ke gua lah. Oke, bisa dengan syarat kita tuh wajib ganti rugi ke 2 saudara di belakang, nomor 2 si abang nomor 2 dan si abang nomor 3. Untuk ganti ruginya Pak, kita wajib buat dulu surat keterangan ahli waris. Kedua, pelepasan hak, surat keterangan pelepasan hak warisan atau surat ganti rugi warisan. Nah, dari sana kita wajib tahu misalnya si nilai objek aset ini berapa nilainya. Nah, si nilai objek aset ini berapa nilainya. Misalnya nilainya 300 juta berarti 300 juta masing-masing punya hak 100 juta ya, jadi 300 juta. Nah, ketika si abang ini mau rumah tersebut, yang abang pertama ini wajibnya apa? Wajib buat surat keterangan ahli waris, surat keterangan ahli waris yang ketika sudah meninggal kita baru buat. Kedua, surat pelepasan hak waris dari si abang ketiga, abang 2 ke nomor 1. Jadi nomor 1 lah yang menanggung semua warisan, dalam tanda kutip wajib ganti rugi. Itu nanti ada surat keterangan ganti rugi lagi. Ganti ruginya 100 juta karena berdasarkan nilai objek pajaknya itu taksiran harganya ya, misalnya 1 unit rumah itu terjual 300 juta. Memang nilai pasarnya 300 juta, yaitu 300 juta. Dan masing-masing ini wajib membayar pajak. Dia bukan merupakan objek pajak lagi, tapi termasuk menjadi objek pajak. Jadi misalnya 300 juta, ya bayar pajaknya, pajak terutangnya itu. Jadi ganti rugi ya, ini mau melaporkan ke SPT tahunannya, ini juga melaporkan SPT tahunannya, ini juga melaporkan SPT tahunannya siapa pertama ini. Jadi dia ganti rugi, dan abang kedua dan ketiga itu wajib menyampaikan pajak penghasilannya. Yang abang pertama ini juga wajib membayar pajak. Kenapa? Nilai asetnya itu sudah termasuk dari objek pajak. Nah, kalau bagi wajib pajak ataupun yang sering bertanya-tanya dengan saya, kalau ingin berkonsultasi silakan hubungi ke saya ke nomor 081160661213 bersama saya JSK Corporation Budiman. Kita akan bahas kongko pajak. Jadi bagi yang mendukung konten ini silakan like, subscribe, dan bagi dan share. Bagi suka ke Facebook, ke Instagram, media sosial silakan. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang bagi mendukung saya. Salam sukses dan salam sejahtera. Terima kasih sudah melihat konten-konten saya. Share juga. Arigatou gozaimasu.
Kamsahamnida. Bye bye.